Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Farhan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Perkenankanlah saya pada hari ini untuk memaparkan tentang akidah Islam. Yang pertama, pengertian akidah. Akidah adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan. Karenanya dalam penggunaan akidah sering disebut dengan keimanan. Mengapa keyakinan? Karena sebagian besar pembahasannya banyak berkaitan dengan sesuatu yang gaib, yang lebih membutuhkan keyakinan ketimbang penalaran logis. Lantas apa alasan menerimanya jika tak bisa dinalar secara logis? Alasannya adalah sumber informasinya. Selanjutnya ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut ajaran akidah, yaitu yang pertama akidah. Akidah adalah ajaran pokok yang menjadi titik tolak dan kunci diterima ajaran-ajaran Islam yang lain. Yang kedua, tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhida, yang artinya esa atau tunggal. Ini merujuk pada sifat Allah yang tunggal. Yang ketiga, ushuluddin. Ushuluddin merupakan bahasa Arab yang artinya pokok-pokok agama. Ajaran ini merupakan ajaran pokok agama. Yang keempat, fikih akbar. Fikih akbar artinya pemahaman terbesar atau pemahaman yang paling penting. Ajaran ini adalah ajaran yang harus mendapat prioritas pemahaman yang sangat penting sehingga disebut fikih akbar. Adapun ruang lingkup akidah. Apa yang kalian pelajari dalam akidah ini? Ulama telah membagi ruang lingkup pembahasan akidah ke dalam 4, yaitu yang pertama, ilahiyat. Ilahiyat yaitu pembahasan yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, utamanya pembahasan tentang Allah. Yang kedua, nubuat. Nubuat yaitu pembahasan yang berkenaan dengan utusan-utusan Allah, yaitu para nabi dan para rasul Allah. Yang ketiga, ruhaniyat. Ruhaniyat yaitu pembahasan yang berkenaan dengan makhluk gaib seperti jin, malaikat, dan iblis. Yang keempat, sam'iyat. Sam'iyat yaitu pembahasan yang berkenaan dengan alam gaib seperti alam kubur, akhirat, surga, neraka, dan lain-lain. Ada beberapa istilah lain yang semakna atau hampir semakna dengan istilah akidah, yaitu yang satu iman. Iman itu menurut Jam'iyah dan Asy'ariyah adalah membenarkan dalam hati. Maka iman adalah sinonim dari akidah. Yang kedua, ilmu kalam. Kalam artinya berbicara atau pembicaraan. Dasar dari akidah Islam ada 6 yang disebut rukun iman. Rukun iman yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya berasal dari Allah. Rukun iman di atas diambil dari hadis yang tercantum dalam Arba'in Nawawi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami
para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Pentingnya mengenal akidah Islam atau akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah secara tafsil. Banyak orang yang mengaku dirinya Ahlu Sunnah wal Jamaah, akan tetapi dalam perjalanannya ternyata banyak menyelisihi akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hal ini tidak lain karena pengenalan mereka tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah masih bersifat mujmal atau garis besar. Secara umum memang mereka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada seorang muslim pun kecuali yang dijadikan acuan dalam hidupnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sangat disayangkan mereka tidak mengerti lebih rinci akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, sehingga banyak praktik yang mereka lakukan ternyata bertentangan dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, pada risalah yang singkat ini kami akan jelaskan lebih rinci akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang merupakan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang merupakan akidah salafus salih terlebih dahulu. Sumber pengambilan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sumber pengambilan akidah Islam adalah kitab Allah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma salafus salih. Semua yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib diterima meskipun jalur periwayatannya ahad.